teman-teman, kita masuk ke framer.com. Kemudian kalau belum sign up, silakan sign up. Kalau sudah, silakan sign in dan masuk ke halaman project ya di pojok kanan atas. Kemudian kita create new project. Oke, saat pertama kali masuk ke halaman project, kita disajikan beberapa template ya. Teman-teman bisa custom. Ini semuanya free dan sudah sangat enak ya. Kita tinggal drag and drop pakai saja. Tapi karena kita mulai belajar Framer dari nol, ya, kita mulai dari blank space terlebih dahulu. Oke, teman-teman, mungkin di awal saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana interface yang ada di Framer ya. Kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat di bagian atas ada beberapa menu ya, seperti insert, layout, text, dan di sebelah kanan menu ada publish dan lain sebagainya. Nah, di sebelah kiri ini ada pages, layer, dan juga assets. Nanti kita akan pakai ini semuanya. Yang jelas di bagian kiri adalah beberapa layer ya, atau tumpukan, entah itu berupa pages atau berupa layer atau berupa aset komponen. Di bagian tengah ada yang namanya canvas. Kita bisa adjust ini nanti ya. Di sini defaultnya adalah desktop version dengan lebar 1200 pixel. Di bagian bawah ada toolbar ya, untuk kita bisa pilih ya beberapa menu di sini. Bisa menggunakan light mode, dark mode, plugin, dan lain sebagainya. Dan di sebelah kanan teman-teman ya, itu ada bagian properties ya. Di sini kita bisa adjust besarnya teks, kemudian bisa mengatur sizing, ukuran, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah interface awal kita memahami Framer. Kita akan coba breakdown satu persatu seiring nanti kita mengerjakan case study. Pertama-tama yang perlu kita pahami di sini ya, tadi kita sudah membahas terkait canvas. Mungkin pertama kali yang ingin saya jelaskan adalah di Framer ada yang namanya breakpoints ya. Ketika kita mendesain sebuah interface ya di halaman desktop, artinya kita hanya mendesain di satu breakpoint saja, yaitu desktop dengan lebar 1200 pixel. Nah, di breakpoints ada dua opsi lainnya, yaitu tablet dan juga font. Nah, enaknya kita bisa membuat apapun di layer atau di canvas primary, teman-teman ya. Di sini di bagian layers, desktop ada keterangan primary. Artinya, ketika kita menambahkan elemen apapun di canvas primary, maka dia akan ditambahkan juga di halaman tablet atau di canvas tablet dan juga font otomatis. Ya, seperti ini. Kita adjust lebarnya, dia juga ngikutin. Nah, ini salah satu fitur yang memudahkan kita ya, kalau kita mau membuat website yang responsif tanpa coding. Jadi, aktifkan breakpoints di awal sehingga kita bisa membuat 3 versi dengan sekali kerja. Seperti itu. Oke, nah, teman-teman, di sini kita sudah menambahkan satu frame ya, yaitu berupa box berwarna biru. Kita bisa melihat di sini. Kalau teman-teman lihat di layers, di bagian desktop, ada icon kotak ya di sebelah kiri. Itu artinya, canvas yang sedang kita pakai, yaitu di desktop, itu masih berupa objek ya, masih berupa frame. Belum aktif layout-nya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, coba kita preview di halaman desktop. Nah, kalau kita membuat objek ya di dalam sebuah frame, maka dia belum responsif, teman-teman ya. Bayangkan kalau seumpama ini adalah suatu teks atau suatu gambar, maka kalau kita lihat di versi desktop dia akan terlihat sebesar ini. Tapi kalau lihat di versi mobile ya, phone, dia akan kepotong. Artinya dia belum responsif. Nah, ini kita antisipasi dengan memahami prinsip sizing yang akan kita bahas setelah ini. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwasannya di halaman desktop, ini ada icon kotak yang mana dia adalah sebuah frame berupa objek. Sekarang kita coba aktifkan, ada yang namanya layout di kanan teman-teman ya. Ketika kita aktifkan, maka ada satu rules yang kita terapkan di sini. Kalau teman-teman notice ya, ketika saya aktifkan layout di sini, maka
lihat objek yang ada di dalamnya, dia berubah posisi. Ada sebuah peraturan yang terimplementasikan di sini, ya. Dan kita lihat icon di bagian kiri desktop berubah. Tadi yang awalnya kotak biasa, sekarang sudah ada 2 garis secara vertikal. Artinya layout yang kita terapkan adalah stack dan vertical. Maksudnya seperti apa stack vertical? Oke, contoh kalau kita duplicate frame yang ada di sini, teman-teman, Ctrl D atau Command D, maka dia akan menambahkan ke bawah, ya, karena dia layoutnya adalah layout direction vertical, ya. Kalau kita ganti dengan memilih layer ini, ya, kemudian kita ganti directionnya ke horizontal, maka dia juga berubah menjadi horizontal. Cuman ingat, di sini belum responsif, ya. Maka dari itu, kita harus memahami beberapa prinsip sizing yang ini menarik sekali. Teman-teman harus paham ini karena ini adalah fundamental dan dasar ketika kita belajar Framer. Nah, di bagian size, teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini ada ukuran, ya. Ada size di mana ketika kita memperhatikan width ini, ya, dari masing-masing breakpoint, kotak satu, ya, itu 764 pixel lebarnya. Di tablet juga sama, 764, dan di phone juga sama, 764. Ini yang membuat tidak responsif, ya. Maka dari itu kita harus menerapkan sebuah rules yang tadi sudah kita aktifkan, ya, di bagian layout desktop, dan yang lainnya pun juga ikutin, ya, otomatis. Nah, sizing yang harus kita sesuaikan adalah di bagian width. Ada satu tipe, ya, yang teman-teman lihat di sini ada 4 option, yaitu fix, relative, fill, dan juga fit content. Oke? Nah, fix artinya ketika kita menentukan sebuah ukuran di satu breakpoint, ya, primary-nya adalah misalkan di sini ukurannya 200 pixel, maka semuanya sama, teman-teman, ya. Di masing-masing breakpoint sama, 200 pixel semua. Karena baku, ya, fix, tidak bisa diganggu-gugat, semua breakpoint harus sama. Oke, ini yang membuat website kita juga kurang responsif. Tapi ini kepakai di beberapa case. Nanti kita akan coba jelaskan, ya. Berikutnya ada relatif, ya. Relatif ini satuannya adalah persentase, teman-teman. Ketika kita pakai relatif, maka yang awalnya tadi pixel dia berubah menjadi persentase di sini. Kebayang, ya? Persentase artinya dia menyesuaikan dari lebar breakpoint-nya. Misalkan versi desktop 1200 pixel, ketika kita buat 50% relatif, maka dia berubah menjadi setengah, ya, dari breakpoint tadi. Misalkan di sini 1200 artinya dia berubah menjadi sekitar 600 pixel, ya. Oke. Itu yang dimaksud dengan relatif. Dan teman-teman kalau notice di bagian desktop, tablet, dan juga phone di sini sudah mulai responsif, ya, sudah mulai menyesuaikan breakpoint-nya. Ketika kita melihat 50% dari desktop adalah 600 pixel, maka 50% dari tablet, ya, dia pasti menyesuaikan di sini. Ukurannya di sini sekitar 400, ya. Karena lebarnya 810 bagi 2 berarti 405. Oke? 50%. Dan font juga sama, 50% dari 390 pixel. Artinya dia sekitar, ya, 195. Itu yang dimaksud dengan relative. Dan yang ketiga, fill, ini adalah, kalau kita analogikan, fill ini seperti air, teman-teman. Kalau kita analogikan kanvas kita adalah sebuah wadah, maka ketika kita men-set objek kita menjadi fill width-nya, maka dia akan mengisi ruang kosong tersebut, ya. Kalau ini, kalau teman-teman lihat, ya, di sini ada kelebihan di bagian tablet, juga kelebihan di bagian font, juga kelebihan. Maka kalau kita set width ini menjadi fill, artinya dia hanya mengisi ruang kosong dengan menyesuaikan kanvasnya. Coba kita pilih, maka dia berubah semuanya, tidak ada yang kelebihan lagi. Dan ini akan membuat website kita responsif, ya. Seperti ini. Ini mungkin teman-teman belum terlalu notice, belum terlalu kelihatan karena berupa objek, ya. Anggaplah kalau kita ganti ini menjadi sebuah teks, ya.
Oke, ini teman-teman ya. Kalau kita kasih teks di sini dan kita ganti posisinya, maka dia menjadi responsif. Ya, menyesuaikan karena kita set di dua objek ini adalah fill. Oke? Nah, ini adalah prinsip dasar kita membuat website yang responsif dengan menggunakan Framer.